Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan bernafas, kesempatan memperbaiki diri, dan kesempatan kembali, meski penuh dengan dosa. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan dalam taubat, kesabaran, dan keikhlasan dalam mendekat kepada Allah di sunyi malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita terbangun di sepertiga malam saat dunia terasa begitu diam, namun hati justru berbicara paling jujur? Di waktu itulah ada rahasia besar yang jarang disadari manusia. Sebuah amalan ringan di lisan, namun berat di langit. Istighfar di saat tahajud. Malam ini, mari kita membuka hati, bukan untuk merasa suci, tetapi untuk kembali. Karena sebaik-baik hamba bukan yang tak pernah salah, melainkan yang tak pernah lelah memohon ampun kepada Allah. Rahasia istighfar saat tahajud yang jarang orang ketahui. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, ada satu waktu yang sangat dicintai Allah, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu ketika langit seakan dibuka, doa-doa dinaikkan tanpa penghalang, dan istighfar memiliki kekuatan yang jauh berbeda dibanding waktu lainnya. Namun sayangnya, banyak orang hanya menjadikan tahajud sekadar sholat tambahan, tanpa menyadari rahasia besar istighfar di dalamnya. Padahal, istighfar di waktu tahajud bukan sekadar permohonan ampun, melainkan kunci pembuka takdir. Rahasia pertama, istighfar tahajud menghapus dosa yang tak kita sadari. Tidak semua dosa kita ingat. Bahkan, banyak dosa yang tidak pernah kita sadari telah tercatat. Ada dosa lisan yang keluar begitu saja, dosa niat yang tersembunyi di dalam dada, dosa hati berupa iri, sombong, dan prasangka, bahkan dosa kecil yang kita anggap sepele, namun berulang setiap hari. Di siang hari, kita sibuk mengejar dunia, pikiran penuh urusan, hati sering lalai, dan lidah jarang menjaga diri. Tanpa sadar, dosa demi dosa menumpuk dan membebani hidup kita. Namun Allah Maha Penyayang, Dia membuka satu waktu istimewa untuk membersihkan semua itu. Di malam tahajud, saat dunia terlelap, saat suasana sunyi dan hati lebih jujur, istighfar berubah menjadi pengakuan paling tulus antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada alasan, hanya air mata, kerendahan hati, dan harapan akan ampunan Allah. Allah berfirman, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Perhatikan, bukan sekadar meminta ampun, tetapi istighfar di waktu sahur, waktu yang sangat dekat dengan tahajud. Di saat itulah, Allah menghapus dosa yang bahkan tidak kita sadari telah menggelapkan hati, menghambat rizki, dan membuat hidup terasa berat. Maka jangan remehkan istighfar di sepertiga malam. Bisa jadi, itulah sebab Allah membersihkan hidupmu tanpa kamu pernah tahu dosa apa yang telah Dia hapuskan. Rahasia kedua, istighfar tahajud melunakkan takdir yang berat. Ada orang yang merasa hidupnya sempit, hatinya mudah lelah, rizki terasa berat, dan doa seakan lama sekali dikabulkan. Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena doa kita salah, namun bisa jadi ada dosa yang belum kita sadari menjadi penghalang kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa terhalang rizkinya karena dosa yang ia lakukan. Tanpa sadar, dosa itu mengeraskan takdir, membuat jalan hidup terasa sempit, dan menjadikan langkah terasa berat. Namun Allah tidak pernah menutup pintu harapan. Dia membuka satu waktu istimewa yang mampu melunakkan takdir yang paling berat sekalipun. Istighfar di tahajud
bukan istighfar biasa. Ia adalah istighfar paling kuat untuk membuka kembali pintu takdir. Karena di waktu itu, saat manusia terlelap dan langit terasa begitu dekat, Allah sendiri yang berfirman, "Siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Siapa yang meminta, aku beri." Perhatikan, bukan malaikat, bukan perantara, tetapi Allah langsung. Di saat itu, satu istighfar bisa menghapus penghalang, satu air mata bisa mengubah arah hidup, dan satu doa tulus bisa melunakkan takdir yang selama ini terasa keras. Maka jika hidup terasa berat, jangan hanya mengeluh di siang hari. Bangunlah di malam tahajud, perbanyak istighfar. Karena bisa jadi, takdirmu bukan tertutup, ia hanya menunggu istighfar yang jujur di sepertiga malam. Rahasia ketiga, istighfar tahajud menyembuhkan luka batin. Banyak orang bangun di malam tahajud untuk meminta rizki, memohon jodoh, atau mencari jalan keluar dari masalah hidup. Namun seringkali kita lupa satu hal yang paling dalam, penyembuhan hati. Padahal, banyak masalah hidup berawal bukan dari keadaan luar, melainkan dari luka batin yang lama kita pendam. Istighfar di tengah sunyi malam bukan sekedar bacaan lisan. Ia adalah terapi batin yang paling jujur dan paling aman. Saat engkau mengucap, "Astagfirullah," perlahan, tanpa sadar, engkau sedang melepaskan beban yang lama mengikat hatimu. Engkau melepaskan kecewa yang tak pernah terucap. Engkau melepaskan dendam yang diam-diam mengeras di dada. Engkau melepaskan rasa bersalah atas masa lalu yang terus menghantui pikiranmu. Dan engkau melepaskan luka yang selama ini kau simpan sendiri. Di sepertiga malam, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Tidak ada keharusan untuk berpura-pura baik-baik saja. Hanya engkau dan Allah. Air mata yang jatuh saat istighfar tahajud bukan tanda kelemahan, bukan pula tanda iman yang rapuh. Ia adalah tanda bahwa hati sedang dibersihkan oleh Allah, luka sedang disentuh oleh rahmat-Nya, dan beban perlahan diangkat satu persatu. Maka jika hatimu terasa lelah, jika dadamu sering sesak tanpa sebab, jika masa lalu terus menghantui pikiranmu, jangan hanya mencari pelarian di siang hari. Bangunlah di malam tahajud, perbanyak istighfar. Karena bisa jadi, yang paling perlu disembuhkan bukan hidupmu, melainkan hatimu. Rahasia keempat, istighfar tahajud mengangkat derajat tanpa kita minta. Banyak orang berdoa, meminta kedudukan, mengharap kehormatan, dan mengejar kemuliaan di mata manusia. Namun seringkali kita lupa bahwa kemuliaan sejati tidak selalu datang dari permintaan, melainkan dari kerendahan hati. Orang yang memperbanyak istighfar di malam tahajud jarang memikirkan derajat. Ia hanya ingin dibersihkan, didekatkan, dan diterima oleh Allah. Tetapi justru karena itulah, Allah mengangkat derajatnya tanpa ia sadari. Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Perhatikan, yang diperintahkan pertama kali bukan meminta kedudukan, bukan mengejar kemuliaan, melainkan istighfar. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, ia mengundang pertolongan, ia membuka pintu kelapangan, ia menghadirkan kemuliaan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Di tahajud, saat seseorang merendahkan diri dengan penuh kejujuran, Allah meninggikannya tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu diperebutkan,
tanpa perlu diminta. Bisa jadi, Allah mengangkat namamu di hati manusia karena engkau sering merendahkan diri di hadapannya di sepertiga malam. Maka jika engkau ingin dimuliakan, jangan sibuk mengejar pujian. Bangunlah di malam tahajud, perbanyak istighfar. Karena Allah Maha Adil. Siapa yang merendahkan diri karenanya, Rahasia akan kelima, Dia angkat derajatnya istighfar dengan tahajud caranya yang adalah paling bahasa indah. cinta Allah. Tahajud bukan tentang berapa banyak rakaat yang kita kerjakan. Istighfar bukan tentang seberapa panjang bacaan yang kita lafalkan. Ia bukan perlombaan, bukan pertunjukan, dan sama sekali bukan soal terlihat soleh. Tahajud adalah tentang satu hal yang sederhana namun sangat mahal. Kejujuran seorang hamba. Kejujuran hati yang datang kepada Allah tanpa topeng, tanpa pembelaan diri, tanpa kepura-puraan. Ketika engkau terbangun di malam hari, di saat dunia sunyi dan manusia terlelap, lalu mengangkat tangan dengan gemetar dan berkata lirih, "Ya Allah, aku penuh salah." Tidak dengan kalimat indah, tidak dengan bahasa yang sempurna, hanya pengakuan yang jujur. Saat itulah, engkau sedang berbicara dengan Allah menggunakan bahasa yang paling Dia cintai. Bukan bahasa kefasihan, bukan bahasa kesalehan palsu, tetapi bahasa kerendahan hati. Karena Allah tidak menunggu hamba yang sempurna, Allah tidak menanti manusia tanpa dosa. Allah menunggu hamba yang mau kembali, hamba yang berani mengakui lemah, hamba yang mengetuk pintunya, meski datang dengan hati yang hancur. Dan ketahuilah, setiap kali engkau beristighfar di tahajud, itu bukan tanda Allah jauh darimu. Justru sebaliknya, itu tanda Allah sedang memanggilmu dengan penuh cinta. Maka jika suatu malam hatimu tergerak untuk bangun, meski hanya sebentar, meski hanya satu istighfar, jangan tahan. Karena bisa jadi, itulah momen di mana Allah ingin mendengarkanmu dan menerimamu kembali. Setelah sholat tahajud, duduk tenang, pejamkan mata, tarik nafas perlahan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Bukan sekadar lisan, tetapi hadirkan rasa butuh kepada Allah. Tak perlu jumlah yang banyak, cukup istighfar yang jujur dan khusyuk. Jika engkau ingin hidupmu berubah, jangan mulai dari dunia, mulailah dari istighfar di sepertiga malam. Karena seringkali bukan takdirmu yang berat, tetapi dosamu yang belum dilepaskan. Bangunlah, bukan karena kuat, tetapi karena ingin dekat. Dan jika malam ini engkau terbangun, jangan sia-siakan. Bisa jadi, itulah undangan langsung dari Allah untuk menghapus dosamu dan menenangkan hatimu.